حافظ على التقدم الذي شهدته المفاوضات قامت بقصف جوي لمقر سكني يوجد فيه أعضاء. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani menuding Israel melakukan terorisme negara. Ia juga menyebut serangan Israel ke ibu kota Doha merupakan serangan terhadap prinsip mediasi itu sendiri. Meski begitu, Qatar tetap berjanji akan melanjutkan upaya negosiasi untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Al Thani yang juga Menteri Luar Negeri Qatar menyampaikan pernyataan itu pada sesi persiapan KTT Darurat Arab Islam di Doha pada Minggu 14 September 2025. Dikutip dari The Times of Israel, Thani mengatakan bahwa konsekuensi atas serangan Israel di Timur Tengah yang lebih luas telah tiba. Meski begitu, Thani menekankan bahwa peran Doha sebagai mediator dalam negosiasi gencatan senjata tak akan ditanggalkan. Thani lantas meminta masyarakat dunia agar berhenti menerapkan standar ganda. Ia juga menyerukan agar dunia menghukum Israel atas semua kejahatan yang telah dilakukannya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar berhati-hati terhadap Qatar. Saat dijumpai di Bandara Morristown di New Jersey, Minggu 14 September 2025, Trump memberi pesan pada Netanyahu agar berhati-hati jika berurusan dengan Doha. Pasalnya, Qatar telah menjadi sekutu yang hebat bagi Amerika Serikat. Namun Trump tak mengelak soal Israel yang harus melakukan sesuatu terhadap Hamas. Pesan itu disampaikan Trump mengingat serangan Israel yang dilesatkan ke ibu kota Qatar Doha beberapa hari lalu. Seperti diketahui, Israel berdalih melancarkan serangan itu untuk menargetkan para pemimpin Hamas. Namun rupanya Israel gagal melumpuhkan bos-bos Hamas itu. Meski begitu, dilaporkan terdapat 6 orang yang tewas dalam insiden tersebut, termasuk 5 anggota Hamas dan 1 anggota pasukan keamanan Qatar. Pasukan Pertahanan Israel IDF mengatakan bahwa puluhan operasi militer telah dilakukan di Gaza selama 24 jam terakhir. Diungkapkan pada Minggu 14 September 2025, IDF menyerang 4 gedung tinggi di kota Gaza. Serangan itu dilesatkan seusai IDF mengeluarkan peringatan evakuasi terpisah untuk keempat gedung itu. Dalam serangannya, IDF turut menyasar sebuah gedung universitas yang diklaim digunakan oleh militan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, IDF menyatakan lebih dari 300.000 warga Palestina telah pergi mengungsi. IDF juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menargetkan 4 menara tinggi itu. Dilaporkan menara yang menjadi sasaran adalah Menara Kauthar di Tel Al-Hawa. Bangunan itu diratakan sekira 1 jam seusai IDF melayangkan peringatan serangan. Militer Israel mengatakan bangunan itu digunakan Hamas untuk menyimpan peralatan pengintai. Kemudian pada Minggu sore, gedung pencakar langit Mahna Tower di Tel Al-Hawa juga dibombardir. Tak lama setelah serangan itu, IDF menghancurkan gedung kota Al-Munawwarah di kampus Universitas Islam Gaza. Menurut IDF, Hamas menempatkan peralatan pengawasan dan mendirikan pos pengamatan di Menara Mahna dan di gedung kampus itu. Badan Mata-Mata Israel Mossad menolak untuk melakukan operasi darat di Doha, Qatar. Mereka enggan melancarkan misi untuk membunuh para pemimpin Hamas yang berada di negara itu. Kepala Mossad David Barnea mengaku tak ingin hubungan badan tersebut dengan Qatar menjadi rusak. Pasalnya, Qatar telah menjadi tuan rumah bagi Hamas dan Israel dalam melangsungkan perundingan gencatan senjata. Sehingga Mossad merasa berkhianat jika menuruti perintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghabisi pimpinan Hamas di Qatar. Dikutip dari The Times of Israel Senin 15 September 2025, Mossad menegaskan pihaknya akan menarget bos-bos Hamas itu dalam jangka panjang. Mereka sesumbar dapat menangkap para pemimpin militan Palestina dalam beberapa tahun mendatang. Badan Mata-Mata Israel menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menghabisi pemimpin Hamas, terlebih mereka berada di Qatar. Mossad rupanya khawatir operasi tersebut akan menggagalkan perundingan gencatan senjata. Rombongan Global Peace Convoy atau GPC Indonesia yang semula disiapkan untuk menembus blokade Israel kini harus berbesar hati. Pasalnya Indonesia memutuskan untuk memberikan jatah kursinya pada peserta internasional lainnya.
Hal itu dilakukan sebagai langkah strategis guna menyukseskan misi Global Sumut Flotilla. Seperti diketahui, Global Sumut Flotilla membawa misi untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan mendobrak blokade Israel. Keputusan itu diumumkan GBC Indonesia pada Jumat 12 September 2025. Dikutip dari Kompas.com, alasan aktivis Indonesia gagal berlayar lantaran adanya sejumlah kapal yang mengalami kerusakan teknis dan cuaca ekstrim. Kondisi tersebut membuat Steering Committee Global Sumut Flotilla memutuskan untuk mengurangi jumlah peserta sesuai dengan ketersediaan kapal yang layak. Mendapati situasi ini, Global Peace Convoy Indonesia memilih untuk menyerahkan jatah 30 kursi delegasinya pada peserta internasional lainnya. Pasalnya, mereka mempertimbangkan berbagai aspek agar misi Global Sumut Flotilla tercapai. Meski gagal berangkat, GBC Indonesia tetap memberi kontribusi penting. Dilaporkan 5 kapal Indonesia akan tetap berlayar untuk memperkuat armada Global Sumut. Indonesia juga akan menyediakan akomodasi bagi delegasi internasional selama di Tunisia.